wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mispandi SPDI, Guru Mata Pelajaran Hadis Akhlak di MI Miftahul Ulum Jawa, sekaligus mahasiswa BPG Darjab 1 tahun 2023 di LP3 Inas Jember. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MI Miftahul Ulum Jawa. Adapun praktek yang saya lakukan pada kelas 6 dengan materi pokok alat terpuji. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Sudah sarapan? Sudah. Harus sarapan karena sarapan menentukan kita untuk kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga pembelajaran pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Nanda Gervin, dipimpin berdoanya. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk meningkatkan sikap patriotisme pada diri kita, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ayo, Ananda Rida dipimpin temannya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Semua kalian berdiri. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, barulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu akan mengecek tentang kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya,
Gavin, Alvin, Vicky, Rahman, Reza, Febri, Rizky, Dewi, Ajay, Amel, Caca, Utari, Faiz, Rita, Deki, Rindi, Bayu, Fahri, Aak, Luna, Rida, Siva, Sila, Rohman, Atus, Sila, hadir semua ya. Baik, anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin kita mempelajari materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Baik, untuk kali ini dengan saya Bapak Biswandi akan mempelajari materi akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini kita akan pelajari tentang akhlak kebaikan. Tujuannya apa kita belajar akhlak terpuji? Supaya kita bisa memahami akhlak terpuji, yaitu pemaaf, tanggung jawab, adil, bijaksana sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Artinya supaya kalian di dalam bermasyarakat menjadi seorang yang pemaaf. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang pemaaf, ya. Di sini kalian karena tidak hidup sendiri, banyak orang di sekitar kalian, maka kalian harus menjadi orang yang pemaaf, ya. Sikap pemaaf adalah sikap suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalian harus mempunyai jiwa pemaaf. Sikap pemaaf itu adalah sikap yang suka memaafkan kesalahan orang lain, yang tidak punya rasa sikap dendam. Apabila teman kalian mempunyai salah kepada kalian, kalian mudah memaafkan. Memaafkan itu adalah sikap yang mulia, yang dipuji oleh orang lain, ya. Karena apa? Karena dalam menjalani kehidupan kita tidak luput dari kesalahan. Sama halnya dengan sampean. Kalian juga punya salah kepada teman, orang tua, sama. Makanya kita, karena selaku makhluk sosial dan banyak orang di lingkungan kita, maka kita harus bersikap pemaaf, ya. Kenapa? Kalau kita punya sikap pemaaf, kita banyak teman, ya, seperti itu. Nah, apabila ada orang lain yang bersalah dan meminta maaf, sebaiknya kita memaafkan. Ya, kalau itu harus. Kenapa? Allah saja masih memaafkan hambanya. Ini Allah yang menciptakan kita. Ya, Allah yang menciptakan kita itu masih memaafkan hambanya. Apabila sampean selaku umatnya Allah, apabila ada teman yang bersalah sama sampean harus memaafkan. Ya, kenapa? Nah, hikmah dari kita memaafkan, ya, hikmah dari sikap pemaaf diantaranya seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Artinya apa? Kalau ada orang berbuat salah kepada sampean, terus sampean itu memaafkan, pasti orang yang bersalah itu akan memperlakukan sampean lebih baik, dan dia insya Allah tidak akan mengulanginya lagi kesalahannya, baik kepada sampean atau kepada orang lain. Maka sampean harus punya jiwa pemaaf. Hikmah yang kedua, orang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Artinya apa? Kalau orang punya sikap pemaaf, maka akan menjalin silaturahim. Artinya apa? Akan
menambah saudara akan menjadi saudara kalian. Apalagi orang yang sudah berbuat salah kepada sampean, terus sampean itu memaafkan, maka akan menjadi bersaudara. Seperti itu ya. Intinya apa? Karena kita hidup ini bermasyarakat, maka kita tidak boleh berbuat salah. Terus apabila ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkan. Jadi hikmah yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Kalau sampean itu punya sifat pemaaf, mudah memaafkan orang lain, maka sampean adalah bagian orang yang bertakwa kepada Allah. Bisa dimengerti? Oke. Sebelum Pak Pan melanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, coba Pak. Apa contoh-contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari? Oh, contoh-contoh pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contoh orang pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghindari perilaku sombong. Tidak boleh sombong. Ya, itu juga cara pemaaf. Kalau kalian masih sombong, itu bukan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya sampean memaafkan orang lain, tetapi sama kalau bukan saya itu tidak boleh. Itu masih sifat sombong. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Kalau kalian berbuat salah kepada siapapun, kalian harus meminta maaf terlebih dahulu sebelum orang lain menyuruh kalian. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain dan tidak memendam rasa benci dalam hati. Jadi memaafkan orang lain tanpa mempunyai rasa dendam, ikhlas dalam hati, ya, ikhlas dalam hati, seperti itu. Jadi sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari itu yang saya contohkan ada 3. 1. Menghindari perilaku sombong. 2. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. 3. Memaafkan kesalahan orang lain dan tidak memendam rasa benci dalam hati. Baik, untuk selanjutnya dari submateri yang kedua yaitu tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Itu namanya tanggung jawab. Artinya apa? Tanggung jawab itu adalah melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Contoh, tanggung jawab kalian itu adalah belajar. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila dikasih tugas oleh gurunya, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dikerjakan dengan baik, ya, itu namanya tanggung jawab. Apalagi tanggung jawab kepada Tuhan atau kepada Allah, sholat, berdoa, ya, jadi itu puasa, itu adalah bentuk tanggung jawab pada Allah. Nah, di sini ada bentuk tanggung jawab. Ada beberapa bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab pada Allah. Tanggung jawab pada Allah ini apa? Tanggung jawab kita pada Allah. Tanggung jawab kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Contohnya apa? Menjalankan perintah Allah, ibadah apa saja? Sholat, puasa, belajar, haji, sekolah, itu adalah ibadah. Itu tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita bersyukur sudah diberi kesehatan oleh Allah, diberi bisa jalan, bisa tidur, bisa makan. Ini harus kita bersyukur. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Apa bentuk kita bertanggung jawab kepada Allah? Apa
apa? Kita harus bagaimana? Harus ibadah kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Ini pada diri sendiri kita harus bertanggung jawab. Contohnya apa? Ya, perbuatan yang melakukan kebaikan. Jadi kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri, berbuat dengan kebaikan. Awal dhewe iki kudu mangan, harus dikasih makan. Kenapa? Kalau kita tidak makan maka kita tidak sehat. Artinya apa? Sampean tidak bertanggung jawab pada dirinya sampean sendiri. Seperti itu. Ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga itu adalah kalian tidak nakal di luar. Selalu berbuat baik di lingkungan. Contohnya seperti apa menjaga nama baik keluarga? Kalian itu tidak nakal kala bermain, tidak nakal di kala bersekolah, tidak nakal di kala berngaji atau mengaji. Karena apa? Kalau kalian nakal di luar, pasti orang lain mengatakan begitu. Anaknya siapa itu kok nakal? Oh, anaknya si A, si B. Itu sudah menjatuhkan nama baik keluarga. Itu tidak boleh. Maka sampean harus menjaga itu. Ya, menjaga nama baik keluarga. Artinya apa? Karena makanya kita akan terpuji, maka sampean harus berbuat akhlak yang baik. Terus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh keluarga. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh keluarga harus kalian patuhi, harus kalian bertanggung jawab. Contohnya apa? Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya kebersihan bersama ya kebersihan bersama. Kalau disuruh tidur jam 9 ya jam 9. Aturannya harus dipatuhi. Katakanlah kalau dulu, ayo bagiannya galvin mengisi tempat mandi, kamar mandi dia diisi, itu namanya jadwal keluarga, harus dipatuhi. Sekarang tanggung jawab yang kelima adalah tanggung jawab pada bangsa dan negara. Tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara ini apa? Satu, belajar dengan tekun, dengan baik. Itu adalah bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kita tidak boleh menyalahkan kesenian orang lain. Contohnya orang Bali, kamu ejek-ejek, kamu olok-olok, apa Bali itu? Bali berarti tidak boleh. Karena apa? Karena satu kesatuan, semua itu adalah keragaman bangsa Indonesia. Semua keragaman yang ada di Indonesia ini adalah kekayaan Indonesia, harus kita hormati, ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya apa tadi? Menjaga persatuan dan persatuan, kita tidak boleh bertengkar antara yang satu dengan yang lain, seperti itu, ya. Nah, kita harus tahu hikmah dari perbuatan kita memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Apa manfaat kita berbuat atau rasa tanggung jawab? Satu, bisa dipercaya oleh orang lain. Orang lain akan percaya kepada kita. Kalau kita bertanggung jawab, orang lain akan percaya kepada kita. Oh, saya menyuruh itu saja karena pekerjaannya selesai tepat waktu. Baik. Itu adalah hikmah dari tanggung jawab. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Artinya, menjadi manusia yang berguna itu selalu dimintai tolong orang lain atau disuruh orang lain. Karena apa? Karena sama punya tanggung jawab. Ya. Setiap kegiatan apapun yang diberikan kepada sampean selalu bertanggung jawab, diselesaikan dengan baik, dengan ikhlas. Hikmah yang ketiga adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apabila kalian mengerjakan tugas kalian dengan baik dan ikhlas, maka yang jelas Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Dari beberapa materi tanggung jawab ini, apakah kalian sudah dimengerti? Sudah. Apakah ada pertanyaan?
Ada. Tanggung jawab seperti apa, Pak? Oh, ciri-ciri tanggung jawab. Baik. Ciri-ciri tanggung jawab itu ada 8. Ayo dicatat ya, biar kalian senang nanti. Ciri-ciri tanggung jawab 1. Bersungguh-sungguh dalam segala hal. Yang kedua, berusaha melakukan yang terbaik. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, taat aturan. 6. Jujur dalam bertindak. 7. Berani menanggung risiko. 8. Rela berkorban. Itu adalah ciri-ciri tanggung jawab. Mengerti ya? Mengerti ya? Baik. Untuk berikutnya submateri adil. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan adil? Adil itu tidak boleh pilih kasih. Itu adil. Berbuat adil itu harus sama. Siapa yang salah harus salah, yang benar harus benar. Seandainya sampai menjadi seorang pemimpin, menjadi kepala desa, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi presiden, kalian harus berbuat adil kepada rakyatnya. Artinya apa? Kalau rakyatnya salah, ya harus salah. Kalau rakyatnya benar, harus benar. Jangan memandang karena kaya dan miskin. Contoh, seandainya sampai menjadi polisi, umpama contoh ya, dicontohkan sampai jadi polisi. Ada suatu perkara di kepolisian. Yang berperkara ini adalah orang miskin dan orang kaya. Orang kaya yang punya salah, orang miskin yang diancam. Nah, karena orang kaya ini pakai uang ke polisi, ke sampean, terus yang si miskin tidak pakai uang, maka yang menurut sampean yang benar yang mana? Yang miskin. Sampean harus membela yang benar, meskipun dia miskin tetapi benar. Ini kaya tetapi salah. Inilah yang dinamakan adil. Adil dengan bagi rata itu tidak sama. Kalau adil itu sesuai dengan tugasnya. Contoh, menjadi seorang panitia. Panitia apapun sudah. Ada pembagian honor. Honor itu pembagian bayaran atau gaji. Yang dia bekerjanya itu hasilnya dapat lebih banyak HR-nya, honornya. Tetapi yang tidak bekerja sama sekali itu mendapat sedikit. Itu kalau adil. Nah, kalau dibagi rata, ada jajan 10, ada kue 10, ada temannya 10, maka kue ini dibagi satu-satu. Ini namanya dibagi rata. Nah, kan dibagi adil tidak. Siapa yang giat, maka dia mendapatkan yang lebih banyak. Nah, dari submateri adil ini ada beberapa manfaat orang yang bersikap adil. Di antaranya mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Memperoleh keberkahan hidup, mendapatkan kebahagiaan batin, disenangi banyak orang, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Juga terwujudnya masyarakat yang tentram, aman dan damai. Itulah adalah salah satu beberapa manfaat orang yang bersikap adil. Bisa dimengerti dari pengertian sikap adil? Bisa. Nah, kalau bisa dimengerti dari pengertian sifat adil ini, apakah kalian ada yang bertanya? Ya. Ya siapa? Tadi
Apa pertanyaannya Pak Bari? Contoh sikap adil itu seperti apa? Contoh sikap adil seperti apa? Oke, itu dicatat. Satu. Satu, orang tua memberikan uang saku kepada anaknya. Orang tua yang memberikan saku kepada anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Artinya begini, orang tua memberikan saku kepada anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Contohnya, antara kalian punya saudara 3. Kakak kalian sudah sekolah SMP, kalian sekolah di madrasah, adik kalian sekolah di TK. Nah, uang sakunya ini tidak sama. Kalau yang SMP lebih besar, terus yang madrasah itu sedang, yang TK lebih kecil. Karena apa? Kebutuhannya sudah berbeda. Katakanlah begini, kalau kakak kalian sekolah SMP sakunya 10.000, sama yang 5.000, adiknya 3.000, itu namanya adil. Nah, kalau dibagi rata semuanya 5.000-an, itu bukan sikap adil, itu namanya sikap bagi rata. Kalau adil sesuai dengan kebutuhan, seperti saya tadi, yang SMP 10.000, SD-nya atau MI-nya 5.000, TK-nya 3.000. Sikap adil kedua, memberikan bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Memberikan bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Contohnya, sampean punya makanan, temannya tidak punya makanan. Sampean berteman 4 anak, yang satu tidak bawa makanan. Biar lebih adil, kalian harus membagikan makanan kepada temannya yang tidak bawa itu. Ya. Ya. Yang ketiga, menolong orang yang sedang dilanda bencana tanpa pandang bulu. Menolong orang yang tertimpa bencana tanpa memandang bulu begini. Sama seperti tadi. Kemarin di Lumajang ada apa namanya itu erupsi Semeru. Ya kan ya? Ingat kalian? Erupsi Semeru. Erupsi Semeru itu kalian harus membantu mereka, baik yang kaya atau yang miskin. Kalian itu harus membantu tanpa pandang bulu. Jangan seperti ini. Oh, itu udah kaya, itu miskin, saya tidak mau membantu. Oh, itu yang kaya saya membantu. Tidak seperti itu. Semua yang kena musibah itu Allah tidak memandang derajat manusia. Allah itu kalau sudah memberikan musibah semuanya kena. Baik kaya, miskin, jelek, tampan, itu semua kena musibah. Itulah adalah ciri-ciri orang yang bersikap adil. Untuk sumatera yang terakhir adalah bijaksana. Bijaksana adalah kemampuan dalam menyesuaikan dan menempatkan diri sendiri sesuai porsinya. Jadi orang bijaksana itu tidak terlalu berlebihan. Orang bijaksana, ya. Ada juga orang yang bilang tampak serampangan, namun sebenarnya dia punya sikap dan perilaku yang luar biasa. Untuk mengerti bijaksana atau tidaknya seseorang, kamu perlu melihat dengan lebih baik dan melihat bagaimana dia bertindak. Orang bijaksana itu tidak sombong, sama dengan materi-materi yang tadi. Orang bijaksana itu tidak sombong dan tidak memihak. Di sini cara untuk menjadi orang yang bijaksana diantaranya ini kita, ya. Jadi cara untuk menjadi orang yang bijaksana diantaranya satu, tidak emosional atau mudah marah. Orang yang bijaksana itu tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Yang kedua, tidak egois, yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Egois itu tidak mementingkan keinginannya sendiri. Contohnya bagaimana? Dari satu kelompok ini harus, katakanlah begini, harus menuruti katanya satu anak ini tidak boleh. Ya, itu tidak bijaksana. Dalam kelompok ini atau yang lain harus mengikuti hasil musyawarah.
Ya. Jadi tidak boleh mengikuti satu kata atau satu orang. Contohnya begini, katanya Luna, pokoknya kamu harus ikut apa kata saya. Itu tidak boleh. Itu bukan merupakan sikap bijak. Yang ketiga, memiliki kasih sayang terhadap sesama. Artinya apa? Harus saling menyayangi kepada teman-temannya, ya, menyayangi pada teman-temannya, ya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh diolok-olok, karena itu jelek, begini tidak boleh diolok-olok. Harus saling sayang menyayangi antar teman. Yang keempat, selalu berupaya menjadi yang lebih baik. Ini selalu berupaya menjadi lebih baik. Kalian harus lebih baik lagi meningkatkan tingkat belajarnya sampean, perbuatannya sampean. Kalau jelek harus diperbaiki. Dari bijaksana ini, cara menjadi orang bijaksana, kita manfaat orang yang memiliki bijaksana. Satu, dapat terlaksana suatu aturan. Orang bijaksana itu selalu memiliki aturan. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap disiplin. Orang yang bijaksana itu pasti disiplin. Apa disiplin itu? Tepat waktu. Ya, itu disiplin. Terus tiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau yang benar. Bijaksana, tanggung jawab, pemaaf, adil itu adalah ada kaitannya. Ya, ada kaitannya semua. Nah, di sini dapat menegakkan sesuatu yang hak atau yang benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu sama dengan adil dan bijaksana. Terus yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban. Apa kewajibannya? Itu tergantung orangnya masing-masing. Kewajiban sama apa? Belajar. Ya, belajar banyak hal. Itu kewajiban namanya. Itu orang yang bijaksana. Yang terakhir, dapat mewujudkan sikap adil. Kan sudah dijelaskan tadi dari awal. Ya. Baik, dari si penjelasan ini karena sudah semua, kalau di sini kita langsung mengerjakan. Semuanya ngerti? Ngerti? Materi dari awal sampai akhir mengerti? Mengerti. Kalau mengerti, mari kita tugas kalian adalah mengerjakan tugas. Kita mulai, tangannya begini dulu. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Allah. Kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Baik, mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita senang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah termasuk larangan
studi yang kita pelajari pada hari ini. Sekali lagi, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian telah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan tertib, lancar, dan cepat. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.